أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita memasuki materi kajian yang kedua di dalam kajian Islam kita, yaitu kajian sehari seputar puasa. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mulai, saya ingin menegaskan bahwasanya puasa seperti ibadah-ibadah lainnya, yaitu disyaratkan dua syarat utama sehingga ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua yaitu mutaba'ah, harus sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di kajian yang kedua ini kita ingin tahu bagaimana sih sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita mempelajari ini, puasa kita tahun ini benar-benar kita ingin maksimalkan agar puasanya sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Langsung saja, poin yang pertama, Nabi Muhammad SAW menentukan masuknya bulan Ramadan dengan dua cara.
sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu dengan cara yang pertama melihat hilal, yang kedua yaitu menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari kalau seandainya hilalnya tidak bisa dilihat. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghubiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30." Artinya, puasalah karena melihat hilal, dan berbukalah, artinya selesaikan bulan Ramadan karena melihat hilal juga. Kalau seandainya hilal terhalang dari kalian, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini cara yang pertama Nabi Muhammad SAW menentukan bulan Ramadan, yaitu dengan 2 cara. Yang kedua, sifat puasa Nabi Muhammad SAW adalah beliau SAW jika melihat hilal, beliau membaca doa. Dan di makalah yang bapak-bapak pegang itu ada, saya sebutkan di situ doanya. Doanya yaitu Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Ya. Wa Rabbi wa Rabbukallah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW jika beliau melihat hilal, beliau membaca doa itu, yang artinya, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam bulan ini dengan ketenangan dan keimanan dan keselamatan dan Islam. Robku dan Robmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Robku dan Robnya hilal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad SAW jika masuk ke dalam bulan Ramadan memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Maka boleh para ikhwah sekalian, kalau seandainya sudah masuk bulan Ramadan, kirimkan SMS, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini, selamat atas masuknya bulan Ramadan. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagaimana sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah telah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa di dalamnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dalam berpuasa berniat di malam hari. Ingat, puasa Ramadan khususnya, yang berniat di malam hari, dan juga bersahur. Beliau menyatakan bahwasanya dalam sahur itu ada berkahnya. Hal ini berdasarkan hadis Hafsah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak meletakkan niat di malam hari sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan yang lainnya. Ya. Kemudian yang kelima, Nabi Muhammad SAW bersahur dekat dengan waktu azan. Tadi saya katakan Nabi bersahur sebagaimana sebuah hadis, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena di dalam sahur itu ada berkah. Dan berkahnya sahur, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ya berkahnya sahur. Di antaranya, satu, orang yang bersahur dia mendapatkan waktu yang mustajab untuk berbuka. Yang kedua, orang yang bersahur dia jarang ketinggalan sholat subuh. Yang ketiga, orang yang bersahur dia akan kuat mendapati puasa, karena dengan sahur dia mendapatkan kekuatan. Orang yang bersahur, yang keempat, orang yang bersahur akan disolawati oleh Allah dan para malaikat. Dan arti salawat Allah kepada orang yang bersahur adalah Allah memuji orang yang bersahur. Arti salawat malaikat kepada orang yang bersahur adalah para malaikat mendoakan agar orang yang bersahur mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa bersahur, ya. Kemudian yang kelima, Nabi Muhammad SAW bersahur dengan waktu dekat dengan waktu azan. Hal ini sebagaimana cerita Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu beliau bercerita bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersahur, mereka para sahabat bersahur bersama Nabi Muhammad SAW. Summa qamu ila shalah. Lalu para sahabat pun dan Nabi pun pergi menuju sholat setelah sahur. Ketika ditanya, Anas bin Malik ditanya oleh muridnya, berapa jarak antara sahurnya Nabi dengan sholat
subuh, yaitu adzannya salat subuh berapa? Kata Nabi Muhammad, kata Anas bin Malik, qadru khamsina aw sittina ayah, sekitar 60 atau 50 ayat. Ya, sekitar 25 menit, setengah jam atau 20-an menit, sekitar itu. Ya, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, bersaur dengan kurma atau yang lainnya. Ini termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi alhamdulillah kita pada tahun ini ya pas bertepatan puasa kita dengan banyak rutab, banyak kurma yang baru matang ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, ni'ma sahurul mu'min at-tamru, hadis riwayat Abu Daud. Sebaik-baik sahurnya orang beriman adalah kurma. Ya. Kalau seandainya tidak ada kurma, maka jangan tinggalkan sahur. Atau kalau seandainya waktunya sempit, maka jangan tinggalkan sahur. Nabi Muhammad SAW menyatakan, fala tada'uhu walau an yujri'a ahadukum jur'atama. Jangan kamu tinggalkan sahur, meskipun seseorang hanya meneguk satu tegukan air saja. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Itulah sifat puasa Nabi Muhammad SAW ketika sahur. Sifat puasa Nabi Muhammad SAW yang ketujuh, mendapati azan subuh dalam keadaan junub dan tetap berpuasa. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. Nabi Muhammad SAW beliau mendapati fajar dalam keadaan junub karena bersetubuh dengan istrinya. Kemudian beliau mandi dan beliau terus berpuasa. Ini sifat puasa Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, yang kedelapan, beliau ketika berpuasa melakukan madmadah dan istinsyak ketika berwudu dalam puasa. Meskipun puasa, kalau seandainya beliau berwudu, beliau tetap madmadah dan istinsyak. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Luqayt ibnu Sabrah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Luqayt, yaitu wa baligh fil istinsyak illa an takuna shaiman. Artinya, bersungguh-sungguhlah dalam memasukkan air ke hidung meskipun dalam keadaan kamu berpuasa. Yang kesembilan, sifat puasa Nabi Muhammad SAW, beliau bersiwak meskipun ketika berpuasa. Ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, Imam Bukhari rahimahullah berkata, yaitu disebutkan Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu an, beliau berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastaqu wa huwa sha'im ma la uhsi wa la u'id. Aku pernah melihat Nabi Muhammad SAW bersiwak dalam keadaan berpuasa dengan beberapa kali yang tidak pernah aku hitung. Artinya banyak beliau bersiwak ketika berpuasa ya. Kemudian yang ke-10, beliau menjaga sholat berjamaah baik ketika puasa ataupun ketika di luar bulan Ramadan. Beliau menjaga. Nah, semestinya kita ketika mengaku umat Nabi Muhammad SAW, kita termasuk harus mencontoh beliau, yaitu menjaga sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaahnya saja dijaga, apalagi sholatnya, sholat fardunya. Karena sebagian orang kadang-kadang seperti yang saya sebutkan tadi, ada yang berpuasa tapi tidak sholat. Atau ada juga yang nanti sore ini akan saya bahas habis asar. Ada sebagian orang memperhatikan hal-hal yang sunnah, tetapi dia tidak memperhatikan hal-hal yang wajib. Maka dalam puasa itu harus ada fikih puasa. Ya, fiqhut ta'abbud fi Ramadan. Fikih beribadah dalam bulan Ramadan. Di antaranya adalah fikih aulawiyat, fikih prioritas. Agama Islam itu agama prioritas, mendahulukan sesuatu yang lebih wajib daripada yang sunnah. Orang kadang-kadang menghadiri sholat tarawih berjamaah semangat, tapi giliran sholat subuh ketinggalan. Ya, para ikhwah sekalian, ini tidak benar. Nah, yang ke-11 sifat puasa Nabi Muhammad SAW, beliau dalam keadaan puasa Ramadan, beliau mencium atau mencumbu istrinya. Sebagaimana sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluha wa huwa shaim. Kata Aisyah, beliau senantiasa menciumku ketika dalam keadaan berpuasa. Bahkan dalam riwayat lain, fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Baik. Sifat puasa Nabi yang ke-12 yaitu menjauhi seluruh yang membatalkan puasa.
seperti yang kita sebutkan tadi, pembatal puasa seperti bersetubuh, kemudian juga keluarnya mani dengan